Gula merupakan sumber energi yang instan bagi tubuh dan dapat memunculkan perasaan bahagia. Namun, kebiasaan mengonsumsi gula ternyata juga bisa memicu timbulnya kecanduan atau craving makanan dan minuman yang manis. Secara umum, gula adalah karbohidrat sederhana yang dapat diubah menjadi sumber energi untuk tubuh. Gula dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gula alami dan gula tambahan. Gula alami bisa didapatkan dari makanan atau minuman yang secara alami mengandung gula, seperti susu atau buah. Sedangkan gula tambahan adalah gula yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman selama proses produksi maupun persiapan. Mengonsumsi makanan atau minuman manis diyakini dapat membuat perasaan menjadi lebih baik. Hal ini karena setelah seseorang mengonsumsi gula, otak akan melepaskan serotonin serta dopamin. Keduanya merupakan neurotransmitter yang berperan dalam brain reward system. Sayangnya, asupan gula tak hanya bisa memberikan perasaan bahagia, tetapi juga berpotensi memicu kecanduan. Alasannya, ketika rasa bahagia setelah mengonsumsi gula mereda, otak cenderung menginginkan perasaan bahagia tersebut kembali. Oleh karena itu, ketika kadar glukosa mencapai tingkat yang rendah, akan muncul keinginan untuk mengonsumsi atau craving makanan dan minuman manis. Assalamualaikum sobat sesama, perkenalkan nama saya Yaya sebagai ahli gizi di RSU An-Ni'mah. Kali ini kita akan membahas soal gula. Secara umum, gula merupakan tambahan makanan yang digunakan pada masakan di rumah, minuman, atau camilan yang ada pada wafer, bolu, atau martabak. Selain itu, gula juga bisa ditemukan pada bahan-bahan alami seperti pada buah-buahan. Gula dapat bermanfaat sebagai sumber energi yang mudah digunakan oleh tubuh. Selain itu, gula juga meningkatkan mood kita saat beraktivitas sehari-hari. Lalu, gula juga dapat menjaga stamina dan mencegah kelelahan pada tubuh. Gula merupakan sumber energi yang mudah digunakan oleh tubuh, tetapi bila energi yang kita keluarkan dan energi yang masuk tidak seimbang, maka energi dari gula tersebut dapat disimpan oleh tubuh sebagai cadangan energi dan lemak. Mudahnya, di dalam tubuh kita ada 3 gudang penyimpanan energi. Yang pertama pada hati, yang kedua pada otot, dan yang ketiga di bawah kulit. Nah, jika cadangan energi dari gula itu sudah ditransfer ke hati dan otot, maka sisanya dapat menjadi lemak yang disimpan di bawah kulit tubuh. Itu sebabnya kadang-kadang orang akan mengalami perut buncit atau di bagian kulit tertentu mengalami pembengkakan yang disebabkan oleh lemak yang berkumpul. Mengonsumsi gula berlebih dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama ada obesitas, penyakit jantung, dan kerusakan hati yang disebabkan oleh penumpukan lemak. Selain itu juga dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau gula darah tinggi. Kemudian ada juga untuk meningkatkan risiko terjadinya kanker pada tubuh kita. Konsumsi gula harian harus kita batasi. Untuk usia dewasa, kita hanya memerlukan 50 gram atau 4 sendok makan saja. Sedangkan untuk anak-anak, hanya 25 atau 30 gram per hari. Maka dari itu, kita harus memperhatikan konsumsi gula pada anak-anak dan orang dewasa, seperti dengan melihat nilai gizi pada makanan-makanan kemasan, kemudian membatasi konsumsi minuman manis setiap harinya. Jika kita terbiasa makan atau minuman yang manis-manis, maka secara otomatis otak kita akan selalu meminta lagi dan lagi. Maka dari itu, kita harus membatasi konsumsi harian makanan atau minuman yang manis. Lalu bagaimana caranya kita mengontrol? Yang pertama, kita harus perhatikan nilai gizi pada makanan atau minuman kemasan. Kita dapat melihat tulisan di balik kemasan tersebut, berapakah kadar gula yang ada. Kemudian kita juga bisa membatasi jam-jam makan kita, jadi makanlah secara teratur. Jika kita terbiasa mengulur-ngulur waktu makan, maka kita biasanya akan merasakan lapar atau haus, dan kita dapat makan atau minuman yang mengandung gula yang tinggi. Maka dari itu, kita harus mengatur pola makan kita sehari-hari. Kita sering mendengar bahwa madu, gula aren, dan gula jagung bisa menjadikan pengganti gula pasir biasa. Tapi pada dasarnya, energi dan indeks glikemik gula-gula tersebut tidak jauh berbeda dengan gula pasir. Maka dari itu, sebetulnya kita hanya perlu membatasi konsumsi gula harian, bukan menggantikan dengan
gula yang lainnya.